terima kasih pertama-tama saya ucapkan ke Pak Satria atau Mas Iga atas invitation-nya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih ke Ibu Dina selaku pengampu atau dosen dari Ilmu Komunikasi UNER dan juga pembicara dari Ibu Vika ya dari Untag Surabaya. Jadi sebelum saya memulai presentasi, mungkin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Aris Pratama. Saya bekerja di Austrade, Australian Trade and Investment Commissions, di Konsulat Jenderal Australia yang ada di Surabaya. Jadi sekilas informasi terkait government Australia representatif di Indonesia, kita ada Embassy Australia di Jakarta, kemudian kita juga punya konjen Australia di Bali, kemudian 2016 ada konjen di Makassar, dan 2017 kita buka di Surabaya. Austrade hanya ada di Jakarta, di mana di Jakarta lebih banyak untuk mengcover segala aktivitas antara bisnis, education, investment, dan tourism antara Indonesia dan Australia, sedangkan saya di Surabaya lebih banyak untuk bantu hubungan dagang, hubungan investasi, pendidikan, dan tourism untuk area Indonesia Timur. Jadi saya lebih banyak berurusan untuk para pelaku usaha dari Makassar, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ke timur, ke Papua. Tadi saya juga mengikuti materi yang disampaikan oleh Ibu Dina, sangat tertarik sekali Bu, karena saya dulu background-nya adalah marketing, jadi kembali refresh apa yang sudah saya pelajari sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Vika terkait implementasi strategi dan komunikasi terutama untuk perguruan tinggi swasta. Terima kasih juga udah membantu memberikan informasi ke saya juga terkait update dengan di perguruan tinggi swasta di Indonesia. Nah, role saya memang lebih banyak di komersial. Untuk pendidikan sendiri, memang sebelum-sebelumnya salah satu KPI kita adalah untuk memperbanyak jumlah students dari Indonesia yang melanjutkan studi ke Australia. Tapi di lain KPI tersebut kita juga mempromosikan untuk partnership antara institusi pendidikan di Indonesia dan di Australia. Nah, selama COVID-19 ini terjadi perubahan strategi juga dari Austrade, di mana sebelumnya kita lebih banyak membantu institusi pendidikan seperti universitas atau TEF. TEF itu adalah setara politeknik, kemudian ada juga RTO atau Register Training Organizations untuk cari partnership di Indonesia. Tapi semenjak COVID, landscape bisnis yang kita bantu untuk develop antara Australia dan Indonesia juga berubah. Kita saat ini lebih banyak assist education technology provider yang ingin masuk ke Indonesia atau menjajaki partnership dengan Indonesia. Jadi beberapa education technology tersebut ada yang menyasar sekolah, seperti memberikan pembelajaran bahasa Inggris, pembelajaran matematika secara online, interaktif, menggunakan apps. Kemudian ada juga education technology yang menyasar university, untuk membantu universitas mempunyai online learning platform. Itu adalah beberapa perubahan yang cukup signifikan yang saya temui dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun-tahun sebelumnya saya lebih banyak membantu universitas atau institusi pendidikan, sekarang bergeser lebih banyak perusahaan di bidang education technology. Itu sekilas background mengenai saya. Nah, untuk sesi kali ini, saya akan lebih banyak berbicara mengenai international education as general, kemudian persepsi dari Australian government, di mana konteks ini saya akan lebih detailkan terhadap beberapa contoh
strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Australia, terutama untuk tetap menjaga Australia sebagai the top destinations for overseas study untuk Indonesia. Karena saat ini Australia masih menjadi nomor satu sebagai country destinations untuk study overseas. 19 updates baik di Indonesia dan di Australia ini untuk memberi pemahaman mengenai situasi COVID-19 antara Indonesia dan Australia. Kemudian saya akan berbicara sedikit mengenai international education antara Australia dan Indonesia, seperti apa saat ini in terms of numbers sama in terms of situations. Dan yang terakhir, saya akan berbicara mengenai contoh-contoh implementasi bagaimana government Indonesia tetap menjalankan tujuannya, terutama dari Australia sendiri untuk tetap meningkatkan hubungan kerjasama di bidang pendidikan antara Indonesia dan Australia. Saya tertarik dengan presentasi Ibu Dina sebelumnya terkait history. Pentingnya kita memahami history karena itu yang akan menjadi konten istilahnya yang akan kita deliver juga ketika kita membuat strategi komunikasi atau strategi pemasaran. Mungkin banyak sekali terlalu wordy, cuman menurut saya ini sangat penting buat rekan-rekan ataupun buat saya sendiri untuk mengetahui perjalanan COVID-19 di Indonesia, dan menurut saya ini sangat penting. Jadi biar teman-teman ketika membuat suatu analisa terkait dengan COVID, teman-teman bisa melihat secara runut beberapa informasi penting yang terjadi selama situasi tersebut. Saya mulai dari mulainya COVID-19 case itu di officially announced by Presiden Jokowi, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Kemudian berselang hampir 1 bulan kemudian Bapak Jokowi mendeklarasikan COVID-19 sebagai public health emergency. Jadi teman-teman sudah bisa ya tahu kapan COVID-19 di Indonesia diumumkan untuk first 2 cases-nya, kemudian kapan public health emergency dideklarasikan oleh pemerintah. Jadi udah tahu gambarannya sekitar bulan Maret. Kemudian di 2 April border Indonesia tutup, jadi tidak ada aktivitas antara Indonesia dengan negara lain. Kemudian 10 April, nah ini pertama kalinya PSBB diimplementasikan di Jakarta, ini menjelang Ramadan ya, 23 April adalah awal dari Ramadan. Kemudian 23 April juga Minister of Transport mensuspend domestic public sama private, jadi semua aktivitas domestik dari perjalanan darat, kemudian laut dan udara itu di stop karena PSBB diimplementasikan. Kemudian tanggal 8 Juni ini untuk kereta aktivitas kereta api dibatasin. Kemudian 19 Mei sampai Juni pemerintah Jakarta melanjutkan PSBB di Jakarta sampai 4 Juni. Kemudian, nah ini untuk yang di Surabaya. Surabaya mulai mengimplementasikan PSBB di awal Juni, tanggal 8 Juni, kemudian dilanjutkan dengan transisi atau masa periode transisi selama 2 minggu. Nah, intinya apa? Ini adalah beberapa history yang tadi saya sampaikan, beberapa tanggal yang mungkin teman-teman bisa bisa coba kembali merefresh gitu selama hampir 7 bulan pandemi ini, beberapa tanggal penting yang mungkin relevan ketika teman-teman diminta atau diberikan tugas terkait bagaimana caranya bikin strategi komunikasi terutama terkait dengan COVID. Jadi sudah bisa tahu runtutannya seperti apa. Nah, per 24 September ini saya presentasi saya buat untuk Indonesia sendiri. Terkonfirm ini ada sekitar 262.000 cases. Kalau nggak salah terakhir per hari kemarin itu sudah mencapai 295.000 kasus, di mana kasus kematiannya hampir mencapai 11.000. Jadi
teman-teman, mungkin di sesi ini saya juga mengingatkan kembali untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga jarak, untuk tetap mengimplementasikan health protocol dengan baik ya. Jangan sampai kasus COVID-19 di Indonesia ini makin memburuk gitu. Kita berharap kasus ini segera membaik. Nah ini tadi terkait pesan saya untuk tetap menjaga health protocols. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah COVID-19 updates di Australia, sekilas gambarannya. Data ini juga saya ambil per 25 September, di mana pemerintah Australia melalui Department of Health itu regularly tiap hari mengupdate kasus-kasus COVID-19 yang terjadi di semua state. Jadi sebagai gambaran, Australia itu ada 6 state dan 2 teritori, di mana tiap state itu memiliki kasus yang berbeda-beda. Dilihat dari data sini, kalau teman-teman bisa lihat di peta itu kasus paling banyak terjadi di state Victoria sama di New South Wales, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan kota Melbourne dan kota Sydney. Nah, kenapa hal ini terjadi? Kenapa kasus ini cukup banyak signifikan di dua kota tersebut? Karena pertama, kota tersebut adalah kota metropolitan, dan yang kedua juga terkait dengan aktivitas border tadi. Jadi memang untuk fly in, fly out itu mayoritas melalui kota Sydney dan kota Melbourne. Nah, ini saya akan langsung memulai mengenai berbicara mengenai international education. International education merupakan salah satu ekspor service dari Australia, di mana bisa dilihat di slide ini kontribusinya itu sekitar 35 miliar Australian dollar atau sekitar 350 triliun kalau kita rupiahkan. Dan ini memang international education itu merupakan salah satu kontribusi terbesar terutama untuk ekonomi Australia. Kemudian di tahun 2018 hampir seperempat dari revenue pendidikan di Australia itu diperoleh dari international students. Jadi hampir seperempat transaksi atau uang yang berputar di pendidikan Australia itu seperempatnya adalah dari international students. Itu mengapa international students merupakan salah satu sektor yang sangat penting buat Australia. Kemudian setiap universitas punya exposure yang beda-beda, jadi punya impact yang beda-beda tergantung di mana, terutama tergantung di mana universitas itu berada. Contohnya tadi pagi saya join salah satu sesi education fair oleh Lukito Education di Malang. Di sana ada update bahwa Western Australia sudah mendeklarasikan COVID-free, jadi sudah tidak ada penambahan kasus lagi untuk di state Australia Barat atau di kota Perth, mungkin teman-teman lebih familiar. Dan sekarang institusi pendidikan di state tersebut sudah kembali normal, artinya sudah kembali ke kelas. Di mana di universitas lain, terutama yang berada di state Victoria dan New South Wales, itu masih mayoritas masih online learning. Kemudian pandemi ini, COVID-19 pandemi ini diprediksikan untuk Australia Education, impact-nya sekitar 21.000 pekerjaan akan hilang di sektor pendidikan, di mana 7.000-nya pekerjaan tersebut terkait dengan research position. Jadi bisa kita lihat bagaimana dampak yang sangat besar COVID-19 ini terhadap pendidikan di Australia. Nah, mudah-mudahan situasi ini tidak terjadi di Indonesia. Kalau saya mengikuti berita, memang banyak sekali artikel-artikel di media yang menyebutkan mengenai susahnya institusi pendidikan untuk beradaptasi di situasi seperti ini, di online learning. Misalnya di sekolah saya terima beberapa komplain dari students yang susah mengikuti pendidikan secara jarak jauh, kemudian dari gurunya juga jadi lebih banyak tugas, lebih banyak
aktivitas untuk buat materi gitu untuk disampaikan secara online learning, dan juga dari orang tua, terutama orang tua yang mungkin bekerja, yang sebelumnya sering ke kantor, kemudian karena COVID-19 jadi working from home, di mana mereka tiap pagi harus membantu sebelum bekerja, mereka harus membantu dulu anak-anaknya untuk menjalankan aktivitas online learning, dan mungkin juga terkait dengan beberapa hambatan seperti koneksi internet dan sebagainya. Jadi memang tidak hanya di Indonesia, di Australia juga mengalami hal yang relatif sama. Mungkin bedanya adalah Australia sudah terbiasa untuk online learning, jadi tidak terlalu terkendala terkait dengan aktivitas pembelajaran jarak jauh. Boleh slide berikutnya. Nah, ini saya tampilkan grafik mengenai international education, kontribusinya terhadap universitas, beberapa universitas di Australia. Kita boleh lihat mungkin salah satunya University of Sydney sama University of Melbourne, itu adalah salah satu universitas yang top of mind buat international students dari Indonesia dan dari negara lain, di mana kita lihat bahkan hampir setengahnya kontribusi dari international student terhadap kedua universitas tersebut. Jadi memang impact COVID ini sangat terasa, terutama untuk universitas-universitas di Australia yang kontribusi international studentnya cukup besar gitu. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini sekilas gambaran mengenai international education Australia dibandingkan dengan international education di negara lain. Saya tampilkan tabel untuk teman-teman bisa menganalisa dan membandingkan antara Australia, kemudian Indonesia juga saya taruh di sana, kemudian ada UK, USA, Kanada, dan New Zealand. Ini adalah beberapa top country sebagai international education destinations. Kita lihat bahwa land size dari Australia itu sekitar 7 juta kilometer, sedangkan Indonesia itu sekitar hampir 2 juta kilometer persegi. Kita lihat bahwa Australia dan Indonesia ini memiliki secara geografi, Australia memiliki luas yang hampir 3 kali lipat dari Indonesia. Tapi kita lihat dari population-nya Australia hampir 25 juta untuk tahun ini, dan Indonesia sekitar 267 juta. Ini data per 2018. Jadi bisa kita lihat land size Australia hampir 3 kali lipat dari Indonesia, tapi jumlah populasinya hanya 10% dari Indonesia itu sendiri. Dan ini bisa teman-teman bayangkan, international students yang datang ke Australia bisa dilihat di tabel tersebut, jumlahnya hampir 700.000. 700.000 adalah international students yang datang ke Australia tiap tahunnya, dan Indonesia ini data saya peroleh dari BPS itu sekitar 45.000. Jadi teman-teman bisa lihat dari 3 angka tersebut, dari geografi di mana Australia luasnya hampir 3 kali lipat, tapi dari sisi populasi hanya 10%-nya Australia. Kemudian dari number of students-nya, teman-teman bisa lihat bahwa Australia masih lumayan gitu sebagai top international education destinations gitu in the world. Data selanjutnya hanya sebagai informasi tambahan aja mengenai currency-nya, kemudian official language-nya apa di tiap-tiap country, sama capital city. Nah, COVID-19 di Australia, apa dampaknya terhadap international education? Tadi saya secara runut sudah kasih beberapa informasi mengenai tanggal-tanggal penting COVID-19 di Indonesia, dan ini adalah beberapa update yang terjadi di Australia. Nah, sejak tanggal 20 Maret 2020, karena border Australia juga ditutup, hanya Australian citizens atau residents dan family members yang bisa travel ke Australia. Jadi untuk others visitors yang di luar citizen atau residents dan family member itu tidak boleh masuk ke Australia untuk meminimalisir COVID-19.
Kemudian travel restrictions juga terjadi antar states. Jadi sudah tadi saya informasikan bahwa Australia itu as federal sebagai satu negara, tapi punya negara bagian. Jadi kalau di Indonesia mungkin seperti provinsi. Jadi tiap negara bagian juga mengimplementasikan travel restrictions, terutama dari New South Wales dan ke Victoria itu cukup cukup padat aktivitas interstate-nya, jadi itu di bordernya waktu itu sempat ditutup. Kemudian government communication-nya tetap stay home unless you are shopping for essential, kemudian sedang ada medical treatment atau olahraga masih diperbolehkan, tapi tetap untuk menjaga jarak, kemudian untuk bekerja dan untuk pendidikan juga masih diperbolehkan, tapi untuk yang esensial. Kemudian public gatherings juga dibatasin dan ini benar-benar strict gitu, hanya boleh maksimal 2 orang. Kemudian school untuk periode pendidikan di sekolah juga dipercepat, kemudian ditutup hingga April. Kemudian online courses mulai diimplementasikan baik di universitas, baik di TAFE atau di vocational colleges, dan juga di early course atau di lembaga pendidikan bahasa Inggris gitu. Kemudian habis itu beberapa international students banyak yang ingin kembali ke home country, namun pada saat itu tidak memungkinkan karena restriksinya tidak hanya terjadi di Australia tapi juga di negara tujuan atau di home country-nya juga ada restriksi. Jadi saat itu tidak diperbolehkan. Kemudian banyak international students, terutama yang saat itu memiliki part-time job, banyak yang terdampak, gitu. Jadi harus dikurangi jumlah jam bekerjanya, atau bahkan ada juga yang di-stop. Nah, mengapa part-time job ini saya tampilkan? Karena salah satu kelebihan pendidikan di Australia itu adalah ketika teman-teman melanjutkan pendidikan ke Australia, teman-teman diperbolehkan untuk kerja part-time gitu. Kalau nggak salah sekitar 20 jam per minggu atau sekitar 4 jam per hari. Teman-teman diperbolehkan gitu untuk part-time job, dan di sana tuh banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang bergantung beberapa pekerjaannya bergantung kepada international students, terutama untuk clerical jobs atau misalnya di hospitality atau di food beverage sama retail, itu banyak sekali international students yang part-time di sana, dan itu yang menjadi salah satu daya tarik Australia sebagai negara tujuan pendidikan, karena selain kuliah teman-teman bisa bekerja part-time, bisa dapat network, bisa dapat experience, dan juga dapat penghasilan dari part-time tersebut, dan lumayan itu karena government juga melindungi hak-hak para pekerja part-time, terutama dari international students. Terkait dengan COVID-19, kemudian terkait dengan strategi komunikasi terutama dari government, yang saya highlight di sini adalah one size fits all approach is not appropriate. Dan artinya adalah tidak ada approach yang sama begitu untuk setiap strategi komunikasi yang diimplementasikan oleh pemerintah. Pemerintah Australia punya strategi yang berbeda untuk international education, strategi komunikasinya berbeda. Untuk komersial atau untuk bisnis juga pemerintah Australia mengimplementasikan strategi komunikasi yang berbeda. Kemudian untuk publik juga berbeda. Jadi tidak ada approach gaya atau strategi komunikasi yang sama gitu untuk tiap target audience. Kemudian juga individualism atau kolektivism itu juga harus dipertimbangkan. Artinya apa? Cultural context itu sangat penting dalam bagaimana pemerintah Australia merumuskan strategi komunikasi gitu terkait COVID-19 ini. Kalau di Indonesia mungkin relatively secara cultural konteks itu lebih kolektivism, artinya lebih sosial gitu, lebih ke kita harus memperhatikan orang lain. Di Australia itu berbeda karena Australia itu sebuah negara yang multicultural dan mayoritas banyak overseas born atau dari yang lahir dari di luar Australia itu sendiri.
kemudian mereka ke Australia untuk bekerja, untuk melanjutkan pendidikan, dan kalau secara general, culture-nya itu lebih individualism. Jadi mereka lebih mementingkan dirinya mereka sendiri gitu. Mereka tidak terlalu care dengan apa yang terjadi terhadap orang lain. Dan mengapa ini penting? Karena ini juga ternyata membuat pemerintah berpikir keras gitu. Bagaimana caranya strategi komunikasi ini bisa dipahami dan bisa dilakukan gitu oleh targetnya itu publik gitu, dengan cultural konteksnya itu yang individualism. Jadi ini juga menjadi pertimbangan yang sangat penting gitu buat pemerintah Australia untuk bagaimana caranya mereka membuat strategi komunikasi terutama untuk COVID-19 ini. Kemudian berikutnya adalah long term personal freedom versus keep community safe. Nah, ini juga satu hal cultural konteks yang berbeda antara Indonesia dengan Australia. Mungkin di Indonesia secara cultural lebih pengen how this government policy ini lebih banyak membuat community aman gitu. Tapi kalau di Australia mereka lebih banyak bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah itu lebih memberikan ke mereka personal freedom gitu, karena mereka lebih ke individualism. Ya. Nah, intinya apa? Jadi ketika teman-teman istilahnya misalnya nanti membuat suatu strategi pemasaran gitu, untuk membuat pesan itu secara efektif, teman-teman harus melihat gitu beberapa konteks tersebut gitu, bahwa strategi komunikasi untuk certain participants itu tidak akan sama gitu, tidak akan efektif jika dilakukan terhadap participants yang berbeda. Jadi teman-teman bisa memperhatikan segitu beberapa konteks tersebut gitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana government Australia tetap mengkomunikasikan bahwa Australia sebagai destinasi internasional pendidikan. Pemerintah Australia dan Austrade, kita mengkampanyekan In This Together. In This Together ada hashtag. In This Together ini merupakan salah satu inisiatif yang memberikan kesempatan untuk seluruh participants yang terkait di bidang pendidikan untuk berkolaborasi. Dan kolaborasinya itu antar state, antar teritori, kemudian antar education providers, baik di domestik ataupun di offshore atau di negara tujuan, untuk tetap terus mensupport terjadinya keyakinan bahwa dalam situasi ini kita semua bisa melaluinya bersama. Gitu. In This Together campaign ini merupakan salah satu inisiatif yang menyatukan semua elemen-elemen yang terlibat dalam international education, baik di Australia dan di negara-negara sumber students-nya. Dan ini dikampanyekan across post, jadi Austrade Jakarta dan Austrade Surabaya juga ketika kita berkomunikasi dengan, contohnya dengan agen pendidikan, kita mengkampanyekan In This Together. Jadi dalam semua channel, tadi Ibu Vika sempat singgung ya beberapa channel yang dilakukan oleh UNTA gitu, melalui Instagram, melalui Facebook, atau mungkin melalui platform YouTube, atau mungkin pakai ads juga, kita selalu pakai hashtag In This Together. Kenapa? Ini karena untuk menyuarakan bahwa government mendukung tetap terselenggaranya kerjasama pendidikan antara Australia dengan negara-negara lainnya. Boleh slide berikutnya. Saya akan kasih gambaran beberapa konten komunikasi dari inisiatif ini. Nah, ini adalah beberapa contoh konten dari In This Together yang pemerintah Australia kampanyekan. Di sini kita bisa lihat bahwa In This Together, karena ini adalah kampanye dari pemerintah Australia, tapi untuk lokal konteks kita tetap adjust. Contohnya ini di Indonesia, kita agree untuk mentranslate In This Together hashtag tersebut menjadi lalui bersama. Kemudian
dan di beberapa negara juga sama, mereka mengadjust in this together message ini ke dalam lokal konteks. Kenapa ini penting? Karena mungkin di negara-negara terutama yang non English speaking, mereka lebih suka dan mereka lebih suka tertarik gitu untuk melakukan sesuatu di mana gaya komunikasinya di-adjust ke lokal konteks gitu. Seperti di China mungkin karena masih banyak yang non-English speaking, mereka lebih suka gitu untuk semua gaya komunikasi dari pemerintah itu ditranslate gitu ke lokal konteks. Kita bisa lihat dari language-nya juga English Together ditranslate ke lokal konteks, kemudian dari picture-nya juga di-adjust gitu ke lebih sesuai dengan cultural konteks di negara tersebut. Kemudian di Indonesia juga sama, kita coba cari image yang lebih general gitu untuk mengkampanyekan lalui bersama ini lebih mengena gitu ketika kita mengkomunikasikan ke platform atau ke channel yang kita pakai, dan juga di negara-negara ini mungkin di Estamos ini ke Spanyol ya, Estamos Juntos Desa. Mungkin ini yang mereka lebih familiar gitu dengan hashtag tersebut. Tapi intinya sama gitu. Intinya adalah pemerintah Australia mengkampanyekan kepada seluruh dunia, terutama untuk sektor international education, bahwa kita semua bersama gitu di dalam situasi seperti ini. Pemerintah Australia tetap mensupport gitu kepada international students gitu yang ada di Australia maupun yang mungkin sudah pulang ke home country tapi tetap mengikuti pembelajaran secara online atau jarak jauh. Dan ini in this together ini tidak hanya bergaung di Australia, tapi kita monitor implementasinya. Kita punya orang marketing yang menganalisa bagaimana in this together ini diimplementasikan di negara-negara lain. Mereka menyajikan data analitik tiap bulan, mengeluarkan report berapa orang yang yang merepost posting yang ada in this together, kemudian berapa impressions-nya sampai berapa juta gitu yang melihat posting in this together. Dan ini lumayan powerful dampaknya. Saya lihat di beberapa activity, misalnya webinar oleh education agent, mereka juga pakai in this together hashtag ini gitu. So, suatu yang saya boleh katakan itu adalah suatu kesuksesan yang dicapai oleh pemerintah Australia ketika membuat strategi komunikasi gitu, terutama untuk konteks international education. Nah, selain hashtag in this together, Australia government terutama juga berusaha untuk tetap mempromosikan pendidikan yang berkualitas di Australia. Nah, kita bekerja sama dengan FutureLearn. FutureLearn ini kalau teman-teman browsing, ini semacam platform untuk online learning, dan FutureLearn ini adalah ini bukan dari Australia tapi dari UK. Kalau teman-teman mungkin familiar dengan Udemy, dengan Coursera, nah FutureLearn ini mirip gitu, tapi mereka masih berbasis website. Nah, pemerintah Australia melalui FutureLearn, kita mengajak institusi pendidikan di Australia untuk bekerja sama dan memberikan akses kepada para calon, terutama kepada para calon international students untuk coba gitu belajar online dengan beberapa subjek tertentu dari beberapa universitas melalui aplikasi FutureLearn. Di slide berikutnya, boleh saya akan tampilkan beberapa program yang lumayan menarik gitu. Boleh di slide berikutnya. Nah, ini contohnya beberapa courses yang ditawarkan oleh pemerintah Australia dan secara gratis melalui platform FutureLearn. Contohnya saya ambil course terkait dengan IELTS, bagaimana caranya meningkatkan IELTS score, ini di provide dari Macquarie University. Kemudian
karena banyaknya aktivitas working from home, kemudian banyak orang yang sudah mulai mencoba mencari hobi baru, misalnya dengan membuat podcast. Nah, ada course yang relevan, The Power of Podcasting for Storytelling, ini dari University of Wollongong, ini juga lumayan menarik. Kemudian di luar tersebut juga ada beberapa courses yang mungkin lebih relevan, lebih akademik. Nah, selama sesi Future Learn dan Study in Australia kerjasama ini, saya juga pernah mengikuti salah satu courses-nya, yaitu di bidang digital marketing, dan lumayan gitu, saya menjadi terupdate kembali mengenai digital marketing. Kemudian, dan yang menarik, saya mendapat sertifikat gitu, mendapat digital atau mendapat sertifikat dari co-founder tersebut, dan itu lumayan buat CV, buat skill teman-teman. Ini adalah salah satu contoh juga strategi dari pemerintah Australia bagaimana tetap mengkampanyekan bahwa Australia sebagai tujuan pendidikan yang berkualitas. Nah, intinya apa? Dari contoh tadi, beberapa aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah Australia, terutama untuk tetap mendukung international education, mungkin yang saya ingin tekankan di sesi ini adalah dalam membuat strategi komunikasi itu harus jelas gitu, siapa yang akan deliver gitu message atau konten terhadap komunikasi tersebut. Kemudian message apa yang akan di-deliver, kemudian melalui channel apa. Jadi teman-teman harus mengconsider semua itu. Channel itu bisa online, bisa offline, tapi juga harus disesuaikan dengan lokal konteks, apa yang menjadi interest atau apa yang menjadi ketertarikan, karena tiap target audience itu memiliki channel istilahnya yang efektif, yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah tentu strategi komunikasi maupun kontennya maupun channelnya yang akan rekan-rekan gunakan harus disesuaikan dengan siapa target audience ya. Nah, siapa target audience ini akan menjadi fondasi awal di mana teman-teman nanti entah dalam tugas atau nanti mungkin setelah lulus gitu, kemudian memiliki pekerjaan terkait dengan strategi communications. Dan ini adalah beberapa faktor yang harus teman-teman consider gitu. Tadi saya juga sudah contohkan mengenai pentingnya lokal konteks atau cultural konteks, dan bagaimana strategi komunikasi kita itu di-adjust gitu untuk membuat pesan atau strategi komunikasi yang kita ingin sampaikan itu efektif. Mbak Alia, mungkin itu saja sharing saya terkait dengan international education. Ini yang terakhir ini contoh, mungkin kalau di Indonesia terkait COVID-19 itu teman-teman memiliki banyak sekali informasi yang beredar gitu, baik dari Twitter, baik dari koran, baik dari televisi gitu. Nah, kalau di Australia itu kita selalu encourage bahwa untuk semua informasi itu stick terhadap government gitu. Pertama, untuk terkait banyak pertanyaan mengenai visa, itu kita tetap semuanya kita arahkan ke Home Affairs website. Kemudian ada yang bertanya mengenai health, bagaimana update dari situasi COVID-19 di Australia, kita selalu arahkan ke government Department of Health. Di sana ada website-nya health.gov.au. Dan ketika ada banyak pertanyaan dampak dari COVID-19 terhadap study atau terhadap international education, kita selalu direct ke Study Australia website. Itu penting. Mengapa? Karena kita pengen informasi yang kita sampaikan itu adalah trustful, bahwa informasi tersebut adalah benar dari government, dan kita juga ingin sampaikan bahwa pesan yang kita sampaikan itu konsisten gitu. Kita tidak ingin ada informasi-informasi yang berbeda terjadi di lapangan, karena itu bisa membuat kebingungan gitu untuk publik gitu. Jadi ketika ada inquiry ke Auspen ataupun ke Australian Embassy ataupun konjen, kita selalu merefer mereka kepada beberapa website ini sebagai rujukan, karena di sana semua terupdate, semua yang pemerintah Australia sampaikan atau akan implementasikan semuanya terupdate di sana. Terima kasih Mbak Alia.